Kalahkan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo sabut gelar top skor terbaik dunia abad ke-21. Cristiano Ronaldo berhasil meraih satu prestasi hebat pada abad ke-21, sekaligus berhasil mengalahkan rival terbesarnya yakni Lionel Messi. Diketahui ia baru saja mendapatkan satu prestasi hebat dari International Federation of Football History and Statistics. CR7 dinobatkan sebagai top skor terbaik dunia abad ke-21 yang diumumkan pada 4 Februari kemarin. Dilansir dari situs resmi IFFHS, Ronaldo berhasil mengemas total 819 gol di abad ke-21. Manchester City terancam sanksi dari Premier League. Klub Sultan Liga Inggris yakni Manchester City didakwa melakukan banyak pelanggaran finansial. Pelanggarannya pun dilakukan dalam jangka panjang, tepatnya dari musim 2009-2010 sampai di musim ini. Dugaan pelanggaran ini akan diselidiki lebih lanjut oleh sebuah komisi independen. Kabarnya Manchester City nanti bisa jadi akan diberi hukuman pengurangan poin jika semua tuduhan tersebut terbukti. Bahkan ada kemungkinan juga mereka akan ditebak dari ajang Liga Primer Inggris. Manchester City langgar financial fair play, gelar liganya terancam dicabut. Manchester City dinilai memanipulasi laporan pendapatan dari klub. Klub kepunyaan Sheikh Mansur tersebut mengakali nilai kontrak manajer dan para pemainnya selama 9 tahun. Sederet hukuman bisa dijatuhkan kepada Manchester City atas pelanggarannya, mulai dari pengurangan poin, larangan transfer hingga dikeluarkan dari liga dan pencabutan gelar sebelumnya. Manchester City memenangkan 6 gelar Liga Inggris dalam periode tersebut. Melansir dari The Sun, ke-6 gelar Liga Manchester City tersebut dapat dilucuti dan diserahkan kepada runner-up musim tersebut. Diketahui Manchester United dan Liverpool masing-masing pernah menjadi runner-up sebanyak 3 kali. Bos La Liga sindir kasus dari Manchester City. Javier Tebas mengomentari kasus finansial yang menjerat Manchester City. Bos La Liga Spanyol tersebut sudah memprediksi masalah tersebut bertahun-tahun. Javier Tebas telah lama mengecam Manchester City yang dianggap mendapatkan doping secara finansial. Selain The Citizen, pria asal Spanyol tersebut juga menuding PSG melakukan hal serupa. Real Madrid tanpa Benzema dan juga Courtois di Piala Dunia antar klub. Real Madrid tak datang dengan kekuatan terbaik di Piala Dunia antar klub tahun ini. Mereka tanpa beberapa pilar seperti Karim Benzema dan juga Thibaut Courtois. Carlo Ancelotti tampaknya tak mau mengambil resiko terkait kondisi kedua pemain tersebut. Pasalnya setelah ini Madrid sudah dinanti jadwal yang begitu padat. Madrid akan menghadapi Liverpool di ajang Liga Champions dan juga Atletico Madrid di La Liga Spanyol pada akhir bulan ini. Dan jarak antara kedua laga tersebut hanya berjarak 4 hari saja. Para penggawa Manchester United diklaim tolak Greenwood kembali ke dalam skuad. Kembalinya Mason Greenwood ke tim besutan Erik ten Hag ternyata mendapatkan penolakan dari para penggawa Iblis Merah. Berdasarkan lansiran dari The Sun, kehadiran Mason Greenwood dinilai berpotensi bisa mengganggu fokus, stabilitas dan suasana di ruang ganti para pemain Manchester United. Sementara berdasarkan lansiran dari The Guardian, manajemen Manchester United belum menentukan sikap terkait langkah yang diambil terhadap Mason Greenwood. PSG indikasikan pembahasan kontrak baru Lionel Messi berjalan lancar. Pembahasan kontrak baru antara Lionel Messi dan PSG masih berjalan. Walaupun belum menemui kata sepakat, Direktur PSG yakni Luis Campos mengaku tidak menemukan kendala apapun dalam pembahasan kontrak tersebut. Messi sendiri sebenarnya belum mengemukakan apapun terkait kontrak barunya tersebut. Hanya saja dia punya niatan untuk bisa terus bertahan di Paris. Barcelona akan pindah kandang. Barcelona berencana untuk merenovasi markas mereka yakni Camp Nou. Hal tersebut membuat Blaugrana tak bisa menggunakan stadion berkapasitas 99.500 tempat duduk tersebut pada musim 2023-2024. Blaugrana terpaksa harus pindah kandang pada musim depan. Mereka memutuskan untuk menggunakan Estadi Luis Campanis untuk mengarungi musim depan.
Manchester United sedang bagus tapi sulit berharap jadi juara Liga Inggris. Manchester United mengalami perkembangan pesat dalam beberapa pekan terakhir. Skuad dari Erik ten Hag tampak makin solid, gaya main terbentuk dan juga mentalitas tim terjaga. Selisih 3 poin dari Manchester City tentu jadi salah satu kejutan tak terduga dari setan merah, dan tidak ada yang menduga bahwa Manchester United bisa bersengketa di papan atas. Saat ini status favorit juara Liga Inggris musim ini dipegang oleh Arsenal, namun baru-baru ini Manchester United juga disebut sebagai salah satu calon juara. Sayangnya optimisme tersebut tidak semerta-merta disepakati oleh ex-pemain Manchester United yakni Gary Neville. Ia menyebut bahwa setan merah tidak akan juara, mereka akan gagal tapi tipis. Barcelona kehilangan jimat utama jelang menghadapi Manchester United. Dua tim besar Eropa yakni Barcelona dan Manchester United bakal saling beraksi pada laga playoff Liga Eropa, dan menang menjadi harga mati demi bisa terbang ke babak 16 besar. Sayangnya raksasa Spanyol itu juga mendapatkan kabar buruk soal ganda veteran mereka yakni Sergio Busquets yang diklaim bisa melewatkan pertandingan kontra setan merah. Busquets diketahui mengalami cedera usai kakinya terkelir saat membela Barcelona menghadapi Sevilla pada pekan kemarin. Lebih dekat ke zona degradasi, Juventus kini cuma ingin selamat di Liga Italia. Juventus sedang terseok-seok di Liga Italia di musim ini. Pemain klub asal Turin tersebut bahkan lebih dekat ke tim zona degradasi ketimbang Napoli yang berada di puncak klasemen. Juventus saat ini tercecer di peringkat ke-13 klasemen sementara, dan Allegri menargetkan setidaknya 40 poin buat timnya demi menghindari degradasi. Allegri merasa target realistis Juventus saat ini hanyalah mencari selamat di ajang Serie A Italia. Jamie Carragher sebut Erling Haaland mungkin salah pilih klub. Performa Erling Haaland menjadi sorotan tajam saat Manchester City dibungkam Tottenham Hotspur. Di laga tersebut Haaland tidak bisa melepaskan satu pun tembakan atau bahkan menyentuh bola di kotak penalti milik Spurs. Ini menjadi catatan performa terburuk penyerang asal Norwegia tersebut sejak resmi mengenakan seragam Manchester City pada awal musim ini. Di titik ini mantan bek tengah Liverpool yakni Jamie Carragher menilai Haaland telah melakukan kesalahan dengan menerima pinangan dari Manchester City. Carragher menilai Haaland tidak bisa menunjukkan kemampuannya secara maksimal bersama The Citizen. Resmi Leeds United pecat Jesse Marsch. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Leeds United. The White resmi memutus kontrak sang pelatih mereka yakni Jesse Marsch. Sempat menyelamatkan Leeds United dari jurang degradasi pada musim yang lalu. Prestasi Marsch bersama tim asal Yorkshire tersebut mulai menurun. Alhasil saat ini Leeds United hanya terpaut selisih gol dari zona degradasi. Leeds United juga mengkonfirmasi 3 asisten mereka yakni René Maric, Cameron Tosak dan juga Per Beru juga akan meninggalkan Elland Road. Chelsea tak berminat untuk melepas Mason Mount. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Chelsea sepertinya tidak berniat untuk melepas gelandang mereka yakni Mason Mount, yang akhir-akhir ini mendapatkan kritik karena performa buruknya di atas lapangan. Diketahui sebelumnya ia juga dikabarkan akan dilepas pada bursa transfer musim dingin kemarin. Juventus bantah rumor putus kontrak Paul Pogba. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Juventus membantah rumor yang menyebutkan bahwa klub akan memutus kontrak Paul Pogba. Pemain asal Prancis tersebut belum sekalipun bermain untuk Juventus di musim ini setelah bergabung pada Juli lalu karena mengalami cedera. Manuel Neuer tidak akan perkuat Bayern Munchen lagi. Penukil laman dari Daily Mail, Manuel Neuer sepertinya tidak akan memperkuat Bayern Munchen lagi pada musim depan setelah mengecam keputusan klub yang telah memecat pelatih kiper Toni Tapalovic yang diduga sudah membocorkan informasi tim kepada pihak luar. Liverpool targetkan 3 nama baru di bursa transfer musim panas. Menurut laporan yang beredar di Spanyol, Liverpool saat ini tengah membidik 3 nama, 2 dari Atletico Bilbao sementara 1 dari Borussia Mönchengladbach. Menurut laporan dari AS, 6 kali juara Liga Champions tersebut siap membidik sepasang pemain Atletico Bilbao, yakni Nico Williams dan juga Oihan Sansen. Di luar nama tersebut, Liverpool juga tengah membidik penyerang Borussia Mönchengladbach yakni Marcus Thuram.
Erik ten Hag bakal jual 6 pemain Manchester United di musim panas. Dilansir dari Mirror, Erik ten Hag akan melakukan revolusinya dengan bersih-bersih tim. Ada sekitar 6 pemain yang bakal ia jual di musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa ada 6 pemain yang rencananya bakal didepak oleh ten Hag begitu bursa transfer resmi dibuka kembali. Mereka adalah Harry Maguire, Anthony Martial, Scott McTominay, Donny van de Beek, Eric Bailly, dan juga Alex Telles. Ten Hag menilai 6 pemain ini tidak cukup bagus untuk skuadnya pada saat ini. Bayern Munchen pikir-pikir permanenkan Joao Cancelo. Bayern Munchen hanya meminjam Joao Cancelo hingga akhir musim ini. Mengenai prospek mendapatkan bek Portugal itu secara permanen, Rotten harus melakukan diskusi ulang karena harga yang diminta Manchester City relatif mahal. Bayern Munchen merasa angka 70 juta euro yang diminta Manchester City terlalu tinggi. Jika The Citizen tak mau memberikannya diskon, maka sulit melihat Cancelo untuk terus berada di Allianz Arena selepas musim panas. Manchester United segera umumkan kontrak baru Diogo Dalot. Ada kabar baru beredar seputar kepastian masa depan dari Diogo Dalot. Bek asal Portugal tersebut dilaporkan akan segera menekan kontrak baru di Manchester United. Desan melaporkan Manchester United dan agen Dalot sudah berdiskusi cukup lama terkait kontrak barunya ini. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Manchester United siap memberikan kenaikan gaji bagi sang pemain. Sang bek dilaporkan akan mendapatkan gaji sebesar 85.000 pounds per pekannya. Angka ini naik cukup besar dari gajinya pada saat ini. Manchester City kena kasus Pep Guardiola bisa saja hengkang. Manchester City didakwa melakukan pelanggaran finansial Premier League. Situasi itu bisa membuat Pep Guardiola angkat koper dari Etihad Stadium. Ini bukan pertama kalinya Manchester City tersandung masalah keuangan. Pada tahun 2020 yang lalu, UEFA menjatuhkan hukuman larangan 2 tahun dan denda sebesar 25 juta pounds kepada The Sky Blue. Saat itu Pep Guardiola meyakini Manchester City tidak melanggar aturan dari Financial Fair Play yang disangkakan oleh UEFA. Di satu sisi, manajer The Citizen tersebut mengecam akan pergi dari Etihad Stadium apabila para petinggi klub memang benar menipunya. Terkini tuduhan pelanggaran Financial Fair Play kembali menyeruak dan Pep Guardiola dikabarkan siap hengkang jika tuduhan itu terbukti adanya. Penyerang Ajax ini akan gabung Manchester United di musim panas. Manchester Evening News mengklaim bahwa ada satu lagi pemain Ajax yang berpotensi menyusul Erik ten Hag menuju Manchester United. Ia adalah Mohamed Kudus. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Manchester United tidak akan kesulitan untuk bisa memboyong Kudus di musim panas nanti. Manchester United dilaporkan tidak perlu keluar uang banyak jika ingin meminang jasa Kudus. Sang pemain dikabarkan bisa diajak ke Manchester United dengan tebusan hanya 45 juta euro saja.